Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian rutin membahas amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan judul kitab Al-Sunnati fil Yaumi wal Lailah. 1000 amalan sunnah yang dikerjakan Rasulullah dalam 24 jam yang disusun oleh Syekh Khalid Al-Husainan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya, dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui kitab ini sehingga kita bisa mengamalkannya dan menjadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu telah sampai kepada zikir-zikir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, baik itu di pagi hari ataupun di sore hari ataupun zikir-zikir yang tidak terikat dengan waktu. Di pertemuan yang lalu sempat ada pertanyaan tentang batasan waktu sobah, waktu pagi, dan batasan waktu al-masa, waktu sore. Karena Rasulullah SAW tidak menyebutkan secara khusus tanda subuh dan tanda sore, awal dan akhirnya, maka dikembalikan kepada sumber bahasa itu sendiri, yaitu bahasa Arab. Berarti kita lihat kamus. Beda dengan waktu sholat, tanda-tandanya disebutkan. Waktu subuh tandanya ada benang dari cahaya putih di ufuk timur. Kalau siang tandanya apa? Tergelincirnya matahari ke arah barat atau bayangannya sedikit ke arah timur. Ya. Kemudian waktu asar bayangan lebih panjang dari tinggi bendanya. Nah, itu berarti sudah masuk asar. Ya. Adapun maghrib, kapan maghrib? Munculnya warna merah, ya, warna merah sampai tenggelamnya matahari. Ya. Ada tanda spesifik. Adapun waktu pagi dan waktu sore, waktu pagi itu makna bahasa Arabnya as-sobah. Di kamus makna as-sobah awalun nahari, awal siang. Sedangkan waktu sore akhirun nahar,
akhir dari siang. Itu secara bahasa, sehingga tidak ada patokan yang menyulitkan ketika kita berzikir di pagi hari, walaupun yang paling afdol adalah setelah sholat subuh. Ya mungkin karena satu dan lain hal seseorang misalnya lupa gitu ya, belum zikir di pagi hari, boleh dia terlambat waktunya ya mungkin sampai waktu duha ya. Demikian juga di sore hari, barangkali dia pekerjaan sudah selesai gitu ya, matahari sudah tidak kelihatan, entah itu karena cuaca ataupun karena cuacanya tidak terlalu panas, lalu kemudian daripada dia diam gitu ya, maka dia bisa berzikir, baik itu dengan lafaz-lafaz yang mendekati waktu maghrib atau setelah maghrib, atau zikir-zikir yang tidak terikat dengan waktu. Jadi secara khusus itu tidak diterangkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ditanya batasan pagi dan batasan siang itu apa? Tidak ada dalilnya secara khusus. Berarti dikembalikan kepada makna bahasa Arab. Pagi itu awal siang, sore itu akhir siang. Ya, kita bisa saja menyebut jam 3 itu sudah selesai belum siang? Sudah selesai? Sudah selesai ya. Akhir dari siang, gitu ya. Sedangkan pagi awal dari siang kapan? Jam 10 bisa disebut? Ya, bisa jadi ya. Jam 7, jam 8 awal siang. Awal siang itu ya tidak dipatok harus sekian menit, sekian jam, tidak. Ya. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mengucapkan zikir pagi dan petang itu perkara yang luas, seandainya tidak terlalu tepat sekali tidak ada masalah gitu ya. Jadi jangan sesuatu yang luas jangan dipersempit gitu ya, jangan kaku ya, siang-siang sedikit tidak apa-apa gitu ya. Demikian juga sore, tidak harus nunggu lewat maghrib, nggak masalah ya. Jadi karena pengertian dari waktu pagi, as-sobah itu awal siang, sedangkan sore akhir dari siang. Bisa dicek di kamus bahasa Arab ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu sunanu inda liqa innasi, sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika beliau bertemu dengan kaum muslimin yang lainnya, entah itu istrinya atau sahabat-sahabatnya. Sunnah yang pertama assalamu, mengucapkan salam. Su'ila Rasulullah, Rasul ditanya sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khairun, Islam yang seperti apa yang baik itu ya. Rasulullah ditanya, Rasulullah menjawab, tut'imu ta'ama, memberi makan, suka memberi makan kepada orang lain. Ini adalah ayul islami khair ya, Islam yang baik suka memberi makan, artinya memaksa diri kita untuk tidak pelit memberi makanan dan minuman. Kemudian wataqra'us salama, mengucapkan salam ala man arafta, kepada orang Islam yang kamu kenal, wa man lam ta'rif, dan kepada orang Islam yang belum kamu kenal. Kalau yang kita kenal mudah mengucapkan salam. Untuk orang yang belum kita kenal, ya kita harus bisa meyakini kalau itu muslim. Yang sulit itu ya tidak nampak ciri muslimnya, itu yang sulit. Mengucapkan salam kita ragu-ragu ya kan? Namanya Yohanes misalnya. Setelah ditanya namanya Yohanes.
Oh ternyata salah. Ya, makanya ciri seorang muslim itu harus ditampakkan. Ya. Ciri seorang muslim harus ditampakkan. Kalau ada cirinya, kalau nggak ada cirinya susah juga ya. Saya sempat ditanya oleh mahasiswa itu, kami ini kok seperti dianggap bukan muslim gitu ya. Karena wajahnya sama antara muslim dan non-muslim, sama saja wajahnya, nggak ada bedanya. Terus nanya lagi ke saya, cara membedakannya gimana Pak? Supaya misalnya kami pun nggak tahu dosen mana yang muslim, dosen mana yang non-muslim. Ya kamu memberi salam saja, saling memberi salam. Kalau dia menyalami duluan, berarti dia muslim, gitu ya. Kalau dia memberi salam duluan, berarti dia muslim. Umumnya kalau non-muslim itu tidak memberi salam duluan. Mereka kadang menjawab salam. Ya, makanya ketika kita ketemu, ya kita memberi salam dulu, maka yang muslim pun akan semangat untuk menjawabnya. Ya, itu ciri yang paling mudah. Jadi kadang saya juga nggak bisa membedakan itu mahasiswa itu. Wajahnya, penampilannya semuanya sama, kecuali yang perempuan yang berkerudung jelas muslim lah, ya. Jarang yang berkerudung non muslim. Ya. Yang laki-laki itu kurang lebih sama. Semuanya nggak berjenggot, sama saja. Ya kan? Sulit membedakan. Lonto semua. Ya. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kita disunahkan memberi salam kepada orang Islam yang kita kenal ataupun orang Islam yang kita yakin itu orang Islam walaupun kita belum kenal. Kemudian disebutkan dakhala rajulun ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah. Faqala assalamualaikum, mengucapkan assalamualaikum. Jadi walaupun satu orang ya diperbolehkan mengucapkan assalamu alaikum atau assalamu alaika boleh. Farada alaihi, Rasulullah pun menjawab, summa jalasa faqala, Rasulullah duduk lalu kemudian menyebutkan ashrun. Apa ashrun artinya? 10 pahala, 10 pahala kebaikan. Summa jaa akharun, ada laki-laki lain datang kepada Nabi mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Farada alaihi summa jalasa, Rasulullah menjawabnya, membalas salamnya. Faqala Rasulullah SAW, beliau mengucapkan ishruna, 20 pahala kebaikan. Summa jaa akharun, datang laki-laki yang lain. Faqala, memberi salam kepada Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farada alaihi fajalasa, faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membalas salamnya, beliau duduk lalu mengucapkan salasuna, 30 pahala kebaikan. Rawahu Abu Dawud wa hasanahu at-Tirmidzi, dikeluarkan Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi ucapannya harus lengkap ya, assalamualaikum. Tidak di korting. Assalamualaikum. Nah itu di korting itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atau mikum ya. Itu juga tidak mengandung pahala. Enggak ada 10 pahalanya itu. Enggak tahu berapa pahalanya itu. Karena disingkat ya. Assalamualaikum saja 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Ya. Wala tansa ya akhi anna minas sunnati liman arada an yufariqa ahadan minan nasi an ya'tiya bis salami kamilan. Dan jangan sampai lupa, wahai saudaraku, kata penulis, termasuk di antara sunnah
orang yang akan pergi menjauhi satu orang atau sekumpulan orang. Kita mau berpisah, mau pamitan, ya, walaupun jarak dekat ataupun jarak jauh, maka dia disunahkan untuk mengucapkan salam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, idza intaha ahadukum ilal majlisi, apabila salah seorang dari kalian sampai ke sebuah perkumpulan, ke majelis, fal yusallim, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Setelah dia duduk dan dia akan pergi duluan, akan meninggalkan duluan, fa idza arada an yufariqa fal yusallim, sebelum dia berpisah dengan majelis tersebut, hendaknya dia mengucapkan salam. Falaisat al-ula bi ahaqqo minal akhirati, bahkan ini lebih ditekankan lagi daripada salam ketika datang. Lebih ditekankan lagi ucapan salam perpisahan dari salam ketika kita datang. Terserah majelisnya majelis apa saja, selama tidak mengandung kemaksiatan, ya. Majelis tukang judi misalnya, tidak usah, ya. Assalamualaikum, judi, setelah judi selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Bahkan kita harus mengingkari maksiat itu, jangan sampai memberikan persetujuan, ya, majelis yang tidak mengandung dosa, kecuali kita mau mendakwahi, menasihati, ya. Kemudian berikutnya al-ibtisamatu, berwajah seri, berwajah penuh dengan senyum. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna, janganlah engkau memandang remeh, memandang sepele, memandang rendah, minal ma'rufi syai'an, satu kebaikan, walau antalqa akhaka, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu seiman, biwajhi talqin, dengan wajah yang berseri-seri, menampakkan keramah tamahan, ya. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Gimana kalau kita ketemu dengan saudara kita, wajahnya wajah yang penuh serius, tidak ada senyumnya sama sekali, ya, kita berhusnudon saja. Mungkin dia sedang mengalami kesedihan, ya. Kemudian yang ketiga, al-musafahatu, berjabat tangan, ya. Jadi jabat tangan itu adalah sunnahnya Nabi SAW, bukan sunnahnya para pejabat, bukan, ya. Ya, kan kita sering lihat di TV, ya, Presiden A dengan Presiden B berjabat tangan, ya. Tentunya kita lebih layak lagi untuk berjabat tangan dengan sesama saudara semuslim. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini, tidaklah dua orang muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaltaqiyani, bertemu keduanya, fayatasofahani, lalu kemudian saling berjabat tangan, illa, melainkan ghufira lahuma, keduanya diampuni dosanya, qabla an yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Kan, ya, Allah Maha Pengampun, ya. Sekedar berjabat tangan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi, diampuni dosa kita, ya, berjabat tangan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, a'lamu anna hadhil musafahata mustahabbatun inda kulli liqa, aku mengetahui berjabat tangan adalah
amalan yang mustahab, amalan yang disunahkan setiap kali bertemu. Fahris bi akhil karim, bersemangatlah wahai saudaraku, ala an tusafiha, an tasafaha man talqas salama alaihi wa anta mubtasimun fi wajhihi. Hendaklah untuk berjabat tangan dengan orang yang engkau temui, berilah salam untuknya dan engkau berwajah berseri-seri. Wa bidzalika takunu qad tabaqat, kemudian penulis menyebutkan dalilnya surat 53 membicarakan orang-orang Islam yang saling mengucapkan salam. Kalau Allah Ta'ala, qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan, katakanlah kepada hamba-hambaku, mereka mengucapkan ucapan yang lebih baik. Itu maksudnya sering mengucapkan salam. Inna syaitana, sesungguhnya setan itu yanzagu, akan menimbulkan bainahum, di antara mereka, di antara orang-orang Islam, menimbulkan perselisihan. Inna syaitana kana lil insani aduwan mubina, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al kalimatu at-thayyibatu shadaqatu, wal kalimatu at-thayyibatu, kalimat yang baik termasuk sedekah. Rawahu Bukhari wa Muslimun. Wal kalimatu thayyibatu, kalimat yang thayyibah termasuk tashmulu dzikra, zikir, wa doa, doa, wassalama, dan ucapan salam, wassana'a bihaqqin, wa makarimal akhlaq, wa mahasina adabi wa af'ali. Al kalimatu thayyibatu ta'malu fil insani amala sihri, tarihu nafsuhu wa tadkhulu at-tuma'ninatu ala qalbihi. Ucapan yang baik berinteraksi dengan kaum muslimin, dengan amalan yang baik, dengan ucapan yang baik, maka akan menimbulkan kenyamanan dan ketenangan di dalam hati. Al kalimatu thayyibatu dalilun ala ma fil qalbil mu'mini min nurin wa hidayatin wa rusydin. Kalimat yang sering diucapkan, kalimat yang baik, menunjukkan bahwa di dalam hati seorang mukmin itu ada cahaya, ada petunjuk, ada rusy, ada bimbingan. Ini terkait dengan interaksi dengan sesama muslim, baik yang kita kenal maupun yang belum kita kenal. Adapun dengan non muslim, maka tidak boleh mengucapkan salam. Justru berdosa malah kalau kita sudah tahu ilmunya, ya. Tidak boleh mendoakan keselamatan kepada orang kafir, ya. Berapa menit lagi? Baik, masih lama. Selanjutnya sunanut ta'ami, sunah-sunah terkait dengan makan. Sunanu qabla ta'ami wa asna'i ta'am, sunah-sunah sebelum makan dan saat makan. Yang pertama apa kira-kira? Membaca bismillah, at-tasmiyah. Yang kedua al-aklu bil yamini, apa kira-kira? Makan dengan tangan kanan. Yang ketiga al-aklu mimma yali al-akalu, makan dengan makanan yang paling dekat, ya. Hadhihi sunanu yasma'uha
hadisu ya gulam samillah. 3 poin tadi ada dalam hadis yang berbunyi Rasulullah mengucapkan, wahai anak kecil, ya gulam samillah, ucapkanlah bismillah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Walaupun apa namanya, kalau nulis nggak bisa dengan tangan kanan namanya apa? Kidal. Walaupun kidal tetap pakai tangan kanan. Kalau nulis terserah lah ya. Kalau makan tetap dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang paling dekat. Nah, ini mengajarkan adab kepada Muslim. Rawahul Muslimun, diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian berikutnya sunnah yang keempat, ini kondisional, mashul luqmati idza saqatat wa akalaha. Membersihkan potongan makanan ketika jatuh dan memakannya, tidak membuangnya. Ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, idza saqatat min ahadikum luqmatun falyumit makana biha min ada summa ya'kuluha. Apabila potongan makanan salah seorang dari kalian jatuh, maka ambillah, bersihkan kotorannya, lalu makanlah. Ya, jangan gengsi gitu ya. Selama memang kotorannya bisa dibersihkan dan makanan tersebut makanan yang baik, makanan yang bergizi gitu ya, makanan yang bisa mendatangkan tenaga. Jangan dibuang ya. Ini adalah sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bukan karena mengikuti belum 5 menit, bukan itu ya. Belum 5 menit, itu bukan sunnah itu ya. Rasul ya menyuruh untuk membersihkan dan kemudian memakannya ya, tidak perlu malu ya. Kemudian yang kelima, jadi yang keempat ini kondisional ya. Yang kelima, al-aklu bi salasi asabi'a, memakan dengan 3 jari. Gimana? Gini ya. Karena sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi salasi asabi'a. Rasulullah makan dengan 3 jari. Riwayat Imam Muslim. Wa hadha huwal ghalibu min fi'lihi alaihi salam. Ini yang umumnya dipraktekkan oleh Rasulullah. Tapi tidak baku, tidak mutlak ya. Wa huwa afdalu, ini yang afdal, illa lihajatin, kecuali ada kebutuhan yang tidak memungkinkan harus dengan 3 jari. Kalau kurma wajar 3 jari, kurmanya gede-gede. Nah kalau nasi gimana kalau 3 jari? Tidak terlalu baku ya, artinya kondisional. Kalau makanannya besar-besar bisa lah. Tapi kalau nasi berkuah lagi gimana tuh? Ya tentu tidak sesuai ya. Disesuaikan dengan keadaan. Ya. Makanya penulis mengatakan wa huwal afdalu illa lihajat, kecuali ada hajat, kecuali ada kebutuhan yang tidak memungkinkan harus dengan 3 jari. Ya, jadi jangan dipahami dengan tekstual ya. Kemudian sunnah yang keenam, sifatul julusi indal akili, tata cara duduk ketika makan. Nah, itu ya. An yakuna jasiyan ala rukbatahi wa duhuri qadamaihi, yaitu dengan menegakkan betis kanan, tegakkan paha kiri di bawah. Ada yang bisa praktek? Gimana? Ya begitulah, kayak Pak Denny itu. Di antara hikmahnya kata para ulama supaya makannya tidak berlebihan katanya. Ya, jadi agak ditekan ini ya, yang lambung kiri itu. Kaki kanannya diangkat ke atas, ya kayak gitu. Itu sunnahnya. Kalau mau diperhatikan berarti kita nggak perlu beli meja kursi ya. Kalau memang mau
mendapatkan sunnah itu, walaupun tak wajib ya. Ya cukup gelar saja, gitu. Kalau mau mempraktekkan, ya. Tapi ini tidak wajib ya. Kalau kita mempraktekkan sekali-kali ya bersama dengan keluarga untuk mendapatkan sunnah Nabi, silahkan ya. Au yusabu rijlu al-yumna wa yajlisu al yusra, yang menegakkan kaki kanan ya duduk di atas kaki kiri. Ya, gitu ya. Hi hadha huwa al-mustahabu kama dzakarahu al-hafidz bil fathi. Inilah amalan sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika makan, disebutkan oleh al-hafidz dalam kitabnya Fathul Bari. Wa hunaka sunanun ba'da ta'am, kemudian sunnah-sunnah setelah makan selesai. Yang pertama, laqul qasmati wal asabi, menjilati wadah makanan, dalam hal ini piring dan jari-jari bekas kita makan. Makanya disunahkan pakai jari, nggak pakai sendok. Gimana sendoknya mau dijilati? Ya. Wa qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyuruh bilakil asabi, menjilati jari jemari yang kanan ya. Wal qas'ati, dan menjilati piring bekas ya, nasi bekas lauk dijilati. Ini mungkin bagi yang sudah paham ya. Kalau di tempat hajatan nanti kita dikira apa gitu ya. Ya lihat kondisi ya. Karena tidak semua orang tahu sunnah ini. Bayangkan di tempat hajatan kita menjilati bekas piring. Ya, cukup di rumah lah ya. Kecuali yang hajatan udah paham sunnah semua ya. Kita menjaga nama baik yang penting ya. Menjilati jari jemari juga sama. Kalau yang kita hadapi orang awam ya, nanti dia akan berpandangan negatif terhadap kita ya. Cukup mungkin di rumah ya, kita pahamkan dulu anak dan istri ya, atau di masjid ini sudah paham, nggak apa-apa ya. Kita menjilati jari jemari ketika makan, yang mungkin makanan itu lengket di tangan ya, masih ada sisa. Saya sering nyuruh anak saya kalau makanan ada nasi di piring, ada 1, 2, 3 disuruh habiskan, nggak boleh disisakan ya, nggak boleh disisakan, minimal bersih ya. Kalaupun nggak menjilati, minimal bersih. Apa kata Nabi? Rasulullah SAW mengatakan, annakum, sesungguhnya kalian, la tadruna fi ayyiha barakatan, kalian tidak akan tahu makanan yang mana yang mengandung keberkahan, apakah di awal, di tengah, atau di akhir. Jangan-jangan yang terakhir itu yang nempel itu ya, kalau bisa dihabiskan selama perut kita muat. Kalau sudah kekenyangan ya nggak usah ya, selama perut kita muat. Kemudian sunnah berikutnya, berapa menit lagi? Sedikit lagi ya. Hamidallahi ba'dal akli, mengucapkan alhamdulillah. Innallaha la yarda 'anil abdi an ya'kula aqlata fayahmaduhu 'alaiha, rawahu Muslim. Disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Sesungguhnya Allah benar-benar akan meridhoi seorang hamba yang memakan dan memujinya. Ya, minimal mengucapkan alhamdulillah. Ada doa yang lebih sempurna yang diajarkan Nabi. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku, memberikan rezeki selain kekuatan daya dariku. Ya, aku tidak punya daya dan kekuatan. Ya, tanpa rezeki dari Allah tidak mungkin aku bisa memakannya. Nah, ini doa yang paling lengkap setelah makan. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, barang siapa yang mengucapkan doa tadi setelah makan, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani.
Demikian apa yang bisa kita bacakan. Insyaallah taala barangkali ada tanya jawab. Kita akhiri dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.